Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang selulup, atau ini kita akan piknik di libur lebaran ini. Kita akan piknik ke Pemandian Derekan di Candi Ngempon ya. Jadi itu satu kawasan. Tapi sebelum ke Derekan itu kita akan mampir ke Taman Juruk. Kalau dilihat di peta itu kan searah. Nanti kita akan mampir sebentar mereview seperti apa itu Taman Juruk. Kalau di peta sih terlihatnya kayak air terjun mini, terus ada bocil-bocil lagi jeguran di situ. Untuk sesi kali ini kita mulai cerita pertamanya dari dashcam. Ini apa, motovlog berarti ya, motovlog perjalanan dari Sendang Mulyo menuju Taman Juruknya. Tapi kali ini kita akan lewat ini perumahan Bukit Kencana Jaya. Kalau biasanya kan ketika ketemu Pasar Metaseh kita akan ke kiri ke arah Rawasari. Kali ini kita akan lurus masuk Dindar lewat jalur Bukit Kencana Jaya. Ini kita masuk kawasan ini Kampung Dadapan. Ini jalan tembus kalau dari arah timur, dari Canggading Kelipang biasanya lewat sini. Kalau mau ke atas ke Tembalang, Banyumanik dan seterusnya, daripada motor lewat bawah mending lewat sini kalau naik motor sih. Kalau naik mobil bisa, cuman agak ini kalau pas lalu lintas padat malah jadi lama lewat sini. Ini jalan pintas dari arah Pucang Gading, Meranggen dan seterusnya menuju Semarang Atas, Tembalang, Banyumanik dan seterusnya. Tapi kalau motor sih, kalau mobil mending lewat jalur yang agak besar jalannya. Ini setelah keluar dari depan kita belok kanan ketemu pertigaan pertama. Ini menuju jalan raya Sendang Mulyo Meteseh atau Elang Meteseh. Itu jalan rayanya kita ambil ke kiri menuju Pasar Meteseh. Ini jalannya cor ya. Ini cuaca hari ini alhamdulillah sangat cerah. Ini langitnya biru dengan awan putih bersih. Lalu lintas cenderung sepi. Mungkin karena ini kan tanggal 3 Syawal ya. Posisi ini setelah Jumatan kita berangkat menuju ke pemandian air panas. Ini udah memasuki kawasan Meteseh. Ini sebelah kanan ini ada kayak pondok pesantren dan masjid itu yang warna hijau. Sebelah kiri tadi ada Puskesmas Rawasari. Sini ada Taman Meteseh, terus ada KUA, kemudian ada Pasar Meteseh. Ini KUA, terus ini Pasar Meteseh yang sebelah kiri. Akhirnya kita ketemu pertigaan ini. Kalau ke kanan itu ke Tembalang, kalau ke kiri ke Rawasari. Kita lurus saja masuk ke perumahan Dinar Mas. Ini kawasan perumahan Bukit Kencana Jaya ini. Kita ikuti jalan utama perumahan ini saja.
Ini jalannya juga cor. Ini di beberapa titik perumahan ini kalau hujan itu banjir biasanya, tapi nggak tahu sih yang sebelah mana. Katanya sih yang deket-deket tanggul sungai. Masih ngebut. Ini sebenarnya nggak ngebut sih, ini kecepatannya cuman 50-an. Perumahan sedang ini perumahan Bukit Kencana Jaya ini termasuk perumahan yang cukup tua ya. Jadi perumahan ini dibangun pada tahun 1987, sedangkan di blok Dinar tadi yang depannya Pasar Mata itu kelihatannya dibangun tahun 2000-an, awal-awal 2000 atau mungkin akhir 90-an. Nah, dulu pas Mas Ramu masih kuliah di Undip itu sering lewat di situ, itu belum ada perumahan yang pinggir sungai itu kan sungainya dibelokkan, diluruskan, bukan dibelokkan. Sungainya diluruskan, dipepetkan pinggir, kemudian ditukar menjadi perumahan. Ini ada apa ini, blok ruko ya tadi. Kita masih menyelusuri jalan utama perumahan. Ini ketemu bundaran. Kita masih lurus saja ini. Terus kita ambil ke kiri. Ini kita udah ketemu jalan perumahan Bukit Kencana Jaya yang asli. Tadi kalau ke kanan itu nembus ke arah Tembalang. Kita ke kiri, masuk ke kawasan Bukit Kencana Jaya yang awal-awal. Ini jalannya berubah menjadi paving, itu sebelah kanan itu kelihatannya kantor pemasarannya ya. Tadi ada tulisan Jaya apa itu. Di sebelah kiri ini tanah kosong, ada tulisannya dilarang bermain layang-layang di situ. Mungkin karena di atasnya ada sudet. Kita lurus saja ini. Nanti kalau sesuai peta kita akan belok kanan. Nah, di depan ini kita belok kanan. Kita mengikuti jalan paving yang besar ini. Masih banyak ini ya, tanah kosong ya, itu sebelah kanan itu. Biasanya kalau perumahan itu nggak bisa lihat tanah kosong, langsung dibangun unit rumah itu. Ini kita ketemu beneran, kita cek peta sebentar karena ini Mas Ramu nggak hafal, baru kedua kali ini masuk kawasan perumahan Bukit Kencana Jaya ini. Setelah lihat peta kita lanjut lagi, karena ini kita posisi naik motor dan kita nggak punya bracket mounting untuk HP, kita banyak kantongi, jadi kalau pas kita bingung arah kita berhenti sejenak mengeluarkan HP untuk lihat peta. Selain Mas Ramu juga nggak pede sih kalau meletakkan HP di atas ini apa, buat motor. Kita ambil kiri ini sudah berada di ujung perumahan ini. Sebentar lagi kita masuk perkampungan. Nah, ini setelah Gapura ini berarti kita udah keluar dari perumahan Bukit Kencana, kita udah masuk di perkampungan.
Kita masih mengikuti jalan besar ini, kita diarahkan ke kanan. Ini namanya perkampungan Rejosari. Rejosari, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang ikutnya. Kalau jalannya ini, jalan raya ini namanya Jalan Bukit Cemara Permai. Kita masih mengikuti jalan Bukit Cemara Permai ini. Mungkin ini yang bangun perumahan, nggak tahu juga sih. Kita cek peta lagi ini. Tadi kita ketemu pertigaan, kalau kita ngikuti jalan besar ini. Paling tadi pas Mas Ramu lihat peta itu harusnya ke kiri, cuman kok jalannya lebih besar ini. Kita ikuti yang besar ini, kita cek dulu petanya. Ya ternyata memang salah, kita harusnya tadi ngambil kiri, jadi kita kembali ini, kita masuk ke jalan yang lebih kecil. Tuh jalan apa ini, ya kelihatannya cor-coran ini kalau sesuai peta namanya Jalan Kedung Sari. Iya betul, Jalan Kedung Sari. Nanti kita akan menuju ke Kampung Kedung Sari ya, di depan sana. Kita melewati sawah ini kanan kiri, terus ada sungai ini. Kita nyeberangi sungai dulu. Kita cek peta lagi karena ini Mas Ramu ragu-ragu dengan kondisi jalannya. Langsung skip. Setelah cek peta ternyata benar, kita masih harus lurus masuk ke perkampungan Kedung Sari dulu. Karena kita naik motor itu kita ingat-ingat jalurnya, jadi sepanjang beberapa poin ke depan itu kita ingat-ingat, karena kita nggak mungkin harus selalu berhenti setiap ada belokan atau percabangan. Beda kalau naik mobil, tinggal HP ditaruh di dashboard itu aman, nggak ada pencuri. Kalau di motor ini yang pertama itu rawan jatuh, yang kedua itu rawan disaut sama jambret. Kita udah masuk perumahan Kedung Sari ini, jalannya kecil ternyata, ini cuman cukup buat motor ini. Kita ketemu pentokan, kita ke kanan. Nah di sini ini jalannya jalan cor ya. Tadi kalau ngeliat peta itu harusnya kita ke kiri, cuman kita ngikuti jalan ini dulu. Nah itu harusnya kita ke kiri di situ. Cuman Mas Ramu lupa ini, ternyata Mas Ramu malah lurus saja karena merasa ini jalannya yang paling besar. Ternyata depan itu mentok, ini akan ada masjid, dan itu di depan itu ternyata ada sungai. Nggak ada jalan lain kecuali ke kiri. Ya udah kita ke kiri saja mengikuti jalannya ini. Ketemu percabangan lagi dan kita bingung lagi, kita cek peta dulu. Kita maju dulu, minggir, karena di sebelah kiri itu ada mobil mau lewat. Kalau kita tetap di sana tadi akan menghalang-halangi jalan. Enggak, ternyata kita harusnya tadi ke kiri, kita lurus ini di depan jalan buntu.
kita ambil jalan yang ke kanan ini sekarang. Kalau dari tadi harusnya ke kiri, kita sekarang ke kanan menuju jalan keluar dari desa ini. Ini ada pertigaan, perempatan. Kita lurus. Tadi sebenarnya harusnya kanan itu bisa, tapi ini kita lurus saja. Dan kita ketemu jalan aspal. Nah, ini harusnya tadi yang Mas Ramu bilang waktu harusnya ke kiri kita lurus, ya ketemunya jalan ini. Kita masuk jalan ini, di sebelah kiri lapangan itu nanti di depan akan ketemu jalan kebun taman, jalan yang biasa dilewati Mas Ramu kalau lewat Pasar Meteseh menuju area ini ya, Jati. Nah, ini kalau di sini Mas Ramu udah sering lewat. Ini jalannya cor-coran ya, bagus, bisa ngebut. Karena jalan di sini tuh cenderung sepi. Kalau naik motor luas ini tuh lumayan worth it, karena ini suasananya enak, lalu lintasnya nggak crowded. Tapi kalau naik mobil ya agak mending lewat jalan raya, jalan utama Semarang Ungaran. Kita ikuti terus jalan ini kita masuk di ini masih namanya jalan kebun taman ya, kebun taman. Kita masuk di kawasan perumahan kebun taman, bukan perumahan sih, perkampungan. Kalau sesuai ini apa namanya, ini nama kampungnya Kebun Taman, Kelurahan Kalikayen, Kecamatan Ungaran Timur, Kota Semarang. Kalau Ungaran Timur itu harusnya maksudnya Kabupaten Semarang, bukan Kota Semarang. Oh, salah itu tadi, harusnya Kebun Taman itu masuknya Desa Rawasari, masih ikut Desa Rawasari, Kecamatan Tembalang. Berarti ini kita belum masuk kawasan Ungaran atau Kabupaten Semarang, ini masih ikut Kota Semarang ini, daerah sini. Ini jalannya cor, walaupun ada sedikit yang mengelupas, tapi masih worth it, masih aman. Jadi bagi teman-teman kalau yang dari arah timur ya, Meranggen, Kendang Mulyo, Meteseh, Rawasari, kalau mau ke Karangjati bisa ini lewat sini, jalur alternatif. Tapi kalau motor ya, kalau mobil sebaiknya lewat jalur utama saja. Kalau buat motor yang pengen menikmati udara dan pemandangan hijau-hijauan, cocok lewat sini. Kalau lebih cepat atau lebih lama, kalau perasaan Mas Ramu sih lebih lama, lebih cepat lewat jalur utama. Walaupun jalur utama itu ada bangju yang membuat lama, tapi karena jalannya lebih besar itu bisa lebih ngebut, aman lah buat ngebut. Kalau di sini ngebut itu kadang-kadang sungkan sama penduduk. Tapi kalau malam sebaiknya jangan lewat sini ya, lewat jalur utama saja.
Ini kita sudah memasuki ke perkebunan. Ini sekarang kita masuk di perkampungan Kali Kayen. Ternyata masih di Kali Kayen. Tadi perumahannya sedikit ya, rumah penduduknya sedikit. Ini kita masuk ke kawasan apa ini, kebun masuk ini lagi perkampungan. Itu kita sebelah kanan itu ada SD Kali Kayen ini sama kelurahan Kali Kayen kelihatannya masih terus. Nggak tahu ini di sini kok belum ada perumahan. Biasanya kalau mungkin belum waktunya ini dikembangkan, nanti lama-lama juga pasti akan menjadi kawasan perumahan lagi kalau ada pengembang. Kali Kayen ini kita udah masuk di Kampung Kerajaan, Desa Kali Kayen, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Berarti ini kita udah masuk kawasan kabupaten, udah bukan di kota Semarang lagi. Ini kalau orang tinggal di sini mau ngurus-ngurus kependudukan jauh, ini harus ke Ungaran. Ini kita ketemu pertigaan, kita ke kanan naik. Jadi ini area ini termasuk area Ungaran bagian timur laut, paling timur dan paling utara, yang berbatasan dengan kawasan Semarang tapi paling pojok. Kalau di kota Semarang itu berarti ini kawasan tenggara. Ini kita cari tempat buat ngecek peta dulu. Kalau dari peta yang awal kita lihat itu sebenarnya udah mau nyampe Taman Juruk. Cari tempat yang adem ini, ngecek petanya. Ya ternyata benar udah mau nyampe, mungkin sekitar 200 meter. Posisi di sebelah kiri jalan, di tengah-tengah hutan itu. Nah ini udah ini kita udah masuk kawasan hutan Jati. Kalau sesuai peta itu harusnya di sebelah kiri jalan. Ini apa, Taman Juruknya atau air terjun mini ya. Kita pelan-pelan ambil lihat di sebelah kiri apakah ada jalan menurun. Kok tidak ada jalan menurun ternyata. Kita cek sebentar petanya. Ini kelihatannya kebelabasan ini. Kita cek peta dulu. Ya benar, ternyata kebelabasan. Kita harus kembali turun lagi, ambil melihat-lihat apakah ada jalan turun. Cuman kalau menurut perkiraan masalahmu, di antara tempat atau rumah penduduk yang terakhir itu akses menuju Taman Juruknya. Ini ada jalan motor menuju ke kanan ini sampai sini. Ya mungkin cuman ini akses yang buat menurun, posisi di sebelah kanan ini.
Coba kita cek ke depan lagi, barangkali ada jalan motor. Ini sampai rumah terakhir pun ternyata nggak ada jalan ke kanan. Jadi yang pabrik hitam-hitam tadi tempat pembuatan apa nggak tahu. Kemungkinan besar akses menuju Taman Jeruk ya dari situ. Kita kembali ke situ. Nah ini kita parkir dulu. Kita parkir di pinggir jalan saja karena tidak ada jalan buat motor turun. Ini posisi parkirannya terlalu menjorok, kita mundurkan dulu motornya karena bahaya nanti kalau terlalu menjorok ya, kendaraan ngebut bisa nyungkel motornya. Ini kita parkir di pinggir jalan, kita kunci stang, kemudian kita jalan turun. Nama jalan cor-coran ini Jalan Kali Kayan. Ini jalannya menghubungkan antara desa Kali Kayan ke arah Ungaran kota. Kita turun di jalan apa ini, jalannya kurang jelas sih, pokoknya jalan di Terabas. Ini seperti tempat pembuatan arang ini karena banyak bekas arang-arang. Kita coba turun lewat jalan ini. Kok sepertinya jalannya rumput dan penuh sampah. Miring aja lurus, miring rana loh. Wah, ini sampah tok. Sampah tok. Hah? Ada suara air terjun. Tapi lewatnya di mana? Coba kita cek kawasan sekitar, barangkali ada jalan turun lain yang lebih aman. Oh ya, ini di sini jalan lebih aman ya. Nah, ini kene wae tak gelem melu, gua ngene. Dani sik wae. Selotok. Dan kene. Tinggal helmku nak dan kene karo tasku. Halo? Sing ngendah selotok aku gurono terus balik neh kok. Kursi lo tok
Delok air terjune tenanan pora. Kita turuni jalan yang ini lebih aman sih. Kita ini jalan pekerja ini, pembuat arang ini kalau mau turun ke sungai. Ini berada di dalam hutan jati ini. Itu di depan kelihatan ada sungai. Ini kemiringannya lumayan ini, tapi masih aman lah untuk jalan. Full sampah, guys. Ini udah sampai di sungainya. Sungainya airnya bersih dari sampah, cuman nggak bening banget. Itu ada suara air terjun ya. Guys, air terjun ini. Itu nampak air terjun mini ya, dan ada kolamnya yang warna hijau pekat itu agak dalam. Ini suasana curugnya. Ya lumayan lah. Dan ini bertemar begini. Berapa ini? Ini tapi kalau buat anak-anak cukuran di situ cocok sih. Ini kalau Mas Ramu masih kecil, ini cukuran, tempat cukuran yang estetik. Dibandingkan di Sungai Tandang itu ya lebih mendingan jauh sungai ini. Foto-foto dulu guys. Ya setelah kita foto air terjunnya, kita kembali ke atas ke parkiran motor, sekalian ngambil helm dan tas. Mas Bang Mandor masih menunggu di atas ini. Kasihan juga kalau terlalu lama ditinggal. Oke. Ini pabrik areng. Apa nih? Mau air terjun nih. Air terjun cilik nggo jeguran bocah. Arep ini. Kamu enggak? Teknik menaiki jalan curam itu zigzag. Kalau lurus motor. Demikian tadi review Taman Juruk dengan perjalanan menuju tempatnya. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu. Sampai bertemu kembali di cerita selanjutnya.